Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bertemu lagi dengan Bapak Saiful dalam pembelajaran jarak jauh Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak akan membawakan pembelajaran 5 atau tema 5, Cinta Nabi dan Rasul, dan subtemanya yaitu Keteladanan Nabi Adam alaihi salam. Namun sebelum memulai pembelajaran ini, kita bersama-sama untuk berdoa bersama dengan harapan pembelajaran pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin ya robbal alamin. Semoga dengan doa tadi kita akan ditambahkan ilmu yang bermanfaat dan ditambahkan rezeki pemahaman dari apa yang Bapak akan sampaikan pada pagi hari ini. Marilah kita lanjutkan materi pada pagi hari ini, yaitu tema 5 dengan subtema Keteladanan Nabi Adam alaihi salam. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, meyakini kebenaran kisah Nabi Adam alaihi salam. Lalu yang kedua, menunjukkan sikap pemaaf. Dan yang ketiga, menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Adam alaihi salam. Dan yang keempat yaitu menjelaskan sikap pemaaf dari kisah keteladanan Nabi Adam alaihi salam. Yang kelima, menceritakan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Adam alaihi salam. Dan yang keenam, yaitu menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Adam alaihi salam. Namun, sebelum kita memasuki pembelajaran inti, marilah kita bersama-sama bernyanyi. Nah, di sini kita bersama-sama bernyanyi yang berjudul Jalan Masuk Surga. Mari anak-anak, kita bersama-sama bernyanyi Jalan Masuk Surga dengan nada lagunya yaitu satu-satu aku sayang ibu gitu. Pasti semuanya bisa semua ya? Ya bisa semua dong. Karena ini nada lagu yang sudah terbiasa kita nyanyikan dari dulu. Mari kita bersama-sama. 1, 2, 3. Satu-satu aku cinta Allah. 2, 2 cinta Rasulullah. 3, 3 cinta orang tua. 1, 2, 3 jalan masuk surga. Ayo kita sekali lagi bernyanyi bersama-sama. Mari kita bagi anak-anakku yang dari rumah juga yang menonton video ini, marilah kita bersama-sama bernyanyi nyanyian yang berjudul Jalan Masuk Surga dengan nada lagunya satu-satu aku sayang ibu. Yuk kita mulai 1, 2, 3. Satu-satu aku cinta Allah. 2, 2 cinta Rasulullah. 3, 3 cinta orang tua. 1, 2, 3 jalan masuk surga. Nah, itu nyanyian. Semoga kita semua bisa menghafalkan nyanyian tersebut. Nanti ketika kita bisa bertemu lagi, nanti ketika kita bisa berkumpul di sekolah selesai masa pandemi ini, kita bernyanyi bersama
bernyanyi bersama nyanyian ini. Nah, apa sih hikmah dari atau arti dari nyanyian ini? Ini adalah kunci atau jalan masuk surga. Jadi yang pertama kita harus mencintai Allah. Yang kedua mencintai siapa? Mencintai Rasulullah. Terus yang ketiga mencintai kedua orang tua kita. Kalau kita sudah mencintai Allah, kita mencintai Rasulullah, kita mencintai kedua orang tua kita, insya Allah dibukakan jalan menuju masuk surga. Ya. Selanjutnya kita ini ada nabi dan rasul. Jadi anak-anak sudah sering mendengarkan kata nabi. Coba sekarang sebelum ke definisi nabi atau sebelum ke pengertian nabi, siapa yang tahu nama-nama nabi? Ayo sebutkan. Silakan sebutkan di komentar video ini ya. Nanti sebutkan di komentar video ini nama-nama nabi yang kalian ketahui. Terus atau nama-nama nabi dan rasul. Terus kita sudah mengetahui nabi. Sebenarnya nabi itu apa sih, Pak? Nabi yaitu seseorang yang diberikan kepercayaan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umat manusia. Ya, itu adalah nabi. Lalu kalau rasul apa, Pak? Ini nih, rasul ialah seseorang yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia. Lalu perbedaannya di mana ini? Perbedaannya, kalau nabi itu untuk dirinya sendiri, tidak wajib menyampaikan kepada umat manusia, tidak wajib menyampaikan kepada yang lainnya. Tapi kalau rasul mendapatkan wahyu, juga wajib menyampaikan wahyu tersebut kepada yang lainnya. Itulah perbedaan nabi dan rasul. Lalu tujuannya apa? Tujuan diciptakannya atau tujuan adanya nabi dan rasul yang pertama yaitu menyampaikan wahyu tadi kepada umatnya. Lalu yang terpenting apa nih? Yang terpenting itu menjadi suri tauladan bagi kita semua. Apa sih Pak suri tauladan? Menjadi contoh. Jadi tujuan adanya nabi dan rasul itu untuk bisa kita jadikan contoh. Dari mulai pekerjaannya atau apa yang dikerjakan, dari mulai apa yang dikatakan, dari mulai semuanya apa yang dilakukan oleh Nabi adalah contoh bagi kita semua ya. Jadi kehidupan kita sehari-hari kita harus mencontoh Nabi dan Rasul ya. Nih ada contoh kisah Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Nih, Bapak akan bacakan ceritanya. Dijelaskan sebelumnya bahwa Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa ditempatkan di surga. Segala kebutuhannya dipenuhi, tapi ada satu larangan mutlak, yaitu tidak boleh memakan buah khuldi. Jadi zaman dulu itu Nabi Adam dan Siti Hawa itu ditempatkannya di surga sebelum turun ke dunia. Ya. Dan di situ ada larangannya. Larangan yang mutlak yaitu tidak boleh memakan buah khuldi. Bertahun-tahun Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa mengikuti larangan Allah tersebut dengan patuh. Setan tidak senang dengan hal ini sebab misi mereka adalah membuat manusia terjerumus ke neraka bersama-sama. Setan memujuk Nabi Adam dengan mengatakan bahwa buah tersebut sangat lezat. Tapi usaha tersebut sia-sia. Nabi Adam tidak terbujuk rayu oleh setan. Sayangnya, Siti Hawa terhasut ucapan setan. Ia mengatakan pada suaminya, yakni Nabi Adam tersebut,
Jika hanya mendekat tidak akan ada masalah. Jadi si Siti Hawa itu ngomong ke Nabi Adam, "Hai suamiku, bahwasanya kalau mendekat mah tidak apa-apa. Yang tidak boleh kan memakannya." Awal-awalnya seperti itu. Terus setelah mendekat, mereka lupa akan larangan Tuhannya, tak bisa menahan nafsunya. Mereka lalu memakan buah terlarang itu. Nah, makanya kita sebagai manusia, kita sebagai umat Nabi, ya, walaupun kita dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad, tetapi kita juga boleh untuk mensuri tauladani semua nabiullah, ya, semua nabiullah kita harus teladani. Apa yang harus diteladani di paragraf kedua ini? Yang harus diteladani itu adalah jangan sesekali mendekati larangan-larangan Allah, ya. Karena apa? Karena setelah kita sudah mendekati larangan Allah, nanti setan akan membujuk nih. Ini udah deket, di ini aja, dimakan aja buah kuldinya gitu. Ketika setan membujuk Siti Hawa. Lalu mereka memakannya. Jadi hikmah dari paragraf kedua ini, kita jangan mendekati larangan Allah, apalagi melakukan larangan Allah atau melanggar larangan Allah. Mendekati aja sudah tidak boleh, ya. Jadi hati-hati, untuk kehati-hatian kita jangan sampai mendekati larangan-larangan Allah. Karena yang ditakutkan kalau sudah dekat dengan sesuatu yang dilarang Allah, kita akan terjerumus ke larangan tersebut. Lalu saat mengetahui mereka telah melanggar aturan, Allah pun menjadi marah. Kemudian mereka diturunkan ke bumi. Merasa sangat menyesal, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa bersujud memohon maaf atas kelalaian mereka. Allah memaafkan kelalaian mereka, tetapi tidak langsung diangkat kembali ke surga. Nabi Adam diperintahkan untuk tinggal dan membangun peradaban di bumi. Nah, inilah apa sih contoh yang harus diambil dari paragraf ketiga ini? Contoh yang harus diambil dari paragraf ketiga ini yaitu meminta maaf. Ya. Ini seorang Nabi Adam saja ketika melakukan kesalahan, beliau bersujud memohon maaf atas kelalaian mereka. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Ketika kita sebagai manusia biasa mempunyai salah kepada teman-teman kita, mempunyai salah kepada orang tua kita, kita harus meminta maaf karena kita harus menauladani atau mensuri tauladani Nabi dan Rasul, ya. Lalu selanjutnya coba ini, ayo, ini gambar apa? Kita amati, ini gambar apa nih anak-anak? Ini adalah gambar kedua teman yang saling memaafkan, ya. Jadi kalian di rumah ketika ada teman berbuat salah kepada kita atau ketika kita berbuat salah kepada teman kita, kita harus saling memaafkan, ya. Lalu di sini setelah pembelajaran ini, di sini ada tugas, yaitu sebuah grafik di sini atau sebuah gambar di sini. Kalian anak-anakku dibuka buku siswanya atau buku teksnya. Di situ ada gambar yang insya Allah aku bisa. Lalu bagaimana cara pengerjaannya? Cara pengerjaannya yaitu beri tanda checklist di kolom ya atau tidak. Contoh, nomor 1, aku mohon maaf jika aku salah. Ya atau tidak nih? Jadi sebelum kalian menulis ini, kalian pikirkan, kalau aku punya salah, aku minta maaf enggak ya? Oh iya, minta maaf, berarti di checklist iya. Nomor 2-nya, aku memaafkan kesalahanmu. Jadi ketika ada teman kita yang mohon maaf kepada kita, kalian memaafkan tidak? Kalau iya, di checklist di iya. Kalau tidak, dicentang di tidak. Jadi intinya
pada pembelajaran pagi hari ini kita semua pertama harus mensuri tauladani Nabi dan Rasul. Salah satunya Nabi dan Rasul adalah Nabi Adam alaihi salam. Lalu contoh suri tauladan yang harus diambil dari Nabi Adam apa? Tadi yang cerita yang kisah Nabi Adam diturunkan ke bumi gara-gara kesalahan itu, ya. Jadi kita melakukan kesalahan sekecil apapun harus meminta maaf. Nabi aja meminta maaf ketika melakukan kesalahan, apalagi kita yang manusia biasa, ya. Cukup sekian dari Bapak, hanya itu yang mungkin Bapak bisa sampaikan pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan atau apapun, silahkan tuliskan di kolom komentar pada video pembelajaran pagi hari ini. Mungkin akhir kata dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.